adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa. Yes. Wah, Bang Tommy, kita ketemu lagi di sini untuk beribadah online dengan adik-adik yang di rumah nih, Bang. Betul. Nah, adik-adik, semoga adik-adik nggak bosan dong lihat abang dan kakaknya. Enggak dong. Enggak Selain dong. nggak bosan, adik-adik yang di rumah juga kita harapkan untuk selalu sehat, Betul. ya. Rajin cuci tangan Tidur yang cukup. dan makan makanan yang sehat. Nah, gimana kalau kita mulai ibadah kita, Kak? Betul. Kita bernyanyi dari Gimana kalau lagu KASIH? Oke. Adik-adik yang di rumah bisa ikutan nyanyi sambil bangkit berdiri ya. Ayo, bangkit berdiri. Musik. KASIH, KASIH, kasih. Bang Tommy, maksudmu apa? Kasih itu sabar, tidak cepat marah, haha. Sayang teman-teman, seperti kasih Yesus. Sekali lagi adik-adik ya. KASIH, KASIH, kasih. Kasih itu sabar, tidak cepat marah, haha. Sayang teman-teman, seperti kasih Yesus. Tadi kita sudah bernyanyi, sekarang kita berdoa Bang Tommy. Adik-adik yang di rumah, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih atas hari ini ya Tuhan. Terima kasih atas Kau berikan pagi hari yang indah untuk kami dapat beribadah. Ya Tuhan, kiranya Kau memberkati ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya Tuhan, agar ibadah kami bisa kami dengar dan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Adik-adik, sebelum kita membaca ayat hafalan dan hukum Taurat, kita bernyanyi dari lagu yang berjudul Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Adik-adik yang di rumah bisa ikut bernyanyi ya. Musik. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, bantu aku mengatakannya.
dari hukum Taurat yang ke-9. Jangan engkau berdusta. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, memfitnah maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Ayat hafalan kita di bulan ini diambil dari Lukas 14 ayat 13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Bang Tommy, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang spesial. Waduh, spesial. Dibawakan oleh Amang Pendeta kita. Wow. Tapi kita mau bernyanyi dulu, Bang. Kita bernyanyi Kasih Yesus manis dan indah. Musik. Selamat hari Minggu anak-anak sekolah Minggu HKBP Getsemani. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, berilah hikmat kepada kami dan juga kepada anak-anak sekolah Minggu untuk mengerti firman Tuhan dan Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hati dan pikiran mereka. Dalam nama Yesus, amin. Sekolah Minggu HKBP Getsemani, Serep Rohata. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 dan ayat 8. Ayo mari kita baca sama-sama. Demikian dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah, demikian dikatakan bahwa Allah itu adalah kasih. Mengapa Allah mengasihi kita? Mengapa Allah mengasihimu? Karena engkau adalah kepunyaan Allah, karena engkau umat kesayangan Allah. Kan kita tahu bahwa Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini. Itu artinya bahwa seluruh yang ada di dunia ini adalah kepunyaan Allah. Karena kita adalah kepunyaan Allah, maka Allah sungguh mengasihi kita. Allah itu sungguh berbaik hati kepada kita. Perhatikanlah, ketika umat manusia berdosa, Allah mengutus anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita dari dosa. Ketika kita dalam kesusahan, Allah mengutus rohnya untuk menyertai kita dalam mencapai tujuan kita. Dan Allah sungguh memperhatikan segala sesuatu yang penting di dalam hidup kita. Maka Allah itu adalah kasih, dan kamu juga
adalah orang yang dikasihi Allah, kamu juga adalah dikasihi Yesus Kristus. Jika Allah kita mengasihi, maka kamu juga harus saling mengasihi. Karena Allah itu adalah kasih, maka kita semua ini harus saling menolong, saling memperhatikan, rela berkorban untuk sesama kita, umat ciptaan Tuhan. Perhatikan, abang-abang guru sekolah minggu akan menceritakan apa itu kasih. Dan nanti selanjutnya adik-adik sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu, ungkapkanlah apa itu kasih yang kamu ketahui. Oke? Kita lihat ini. Oh, kasih itu bukan dari kata-kata, Kak. Karena dari kasih itu dari perbuatan kita sendiri. Oh gitu ya. Kasih itu bersahabat, memaafkan, dan suka berbagi, Kak. Menurut aku, kasih itu ketika kita udah menolong tapi tanpa minta imbalan. Kayak aku punya pantun. Serigala lagi melonglong, cakep. Minta makan sebakul beras, cakep. Kalau kita sudah menolong, jangan lupa selalu ikhlas. Kasih itu murah hati, lemah lembut, dan pasti orangnya suka cita. Kasih itu adalah ketika kita mau memahami keadaan seseorang tanpa harus menghakiminya. Menurut aku, kasih itu penyemangat hidupku dikala aku sedih, dikala aku senang. Karena kalau tanpa kasih, mungkin hidupku akan flat-flat aja atau biasa-biasa aja. Menurutku sih gitu. Kasih itu menurut aku sabar karena tidak cepat marah. Haha. Menurut aku, arti kasih adalah saat kita memberi sesuatu kepada orang lain tanpa mengharapkan balasan dari orang itu. Jadi kita melakukan sesuatu dengan ikhlas. Menurut abang, kasih itu adalah pertemanan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Dia tidak sombong, tidak bermegah hati. Atau adik-adik juga bisa lihat di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai ayat 8. Menurut saya, arti kasih itu saling menghargai dan bertoleransi. Kasih itu suatu rasa atau perasaan yang lebih besar dari rasa sayang, lebih besar dari rasa cinta. Kalau semua manusia memiliki kasih, pasti dunia ini damai sejahtera. Menurut saya, kasih pasti lemah lembut. Kasih itu tiada tara, tiada batasan, dan tidak memandang orang. Kasih itu sarangeo. Kasih itu perasaan antara manusia terhadap sesamanya, perasaan antara manusia kepada Tuhan juga. Kasih itu sabar, kasih itu tulus, kasih itu pemaaf. Kasih itu akan membuat kita merasa nyaman, damai, dan tentram. God bless you. Jadi kasih itu adalah kita saling menolong, kita saling membantu, kita berbuat kasih kepada sesama kita umat manusia. Kalau bagi aku, kasih itu tidak cemburu, tidak pendendam atau tidak pemarah. Jadi kita harus percaya segala sesuatu atau kepada Tuhan juga. Kasih itu adalah sebuah sikap yang membuat kita melakukan perbuatan yang baik yang disukai oleh Tuhan, dan kasih itu berasal dari Tuhan. Oke, baik adik-adik sekolah, anak-anak sekolah minggu, tadi kan sudah dengar abang-abang, kakak sekolah minggu sudah menceritakan apa itu kasih. Nah, sekarang giliranmu dong. Nanti boleh kamu catat apa itu kasih dan untuk apa itu kasih dan untuk apa kita mengasihi. Nah, jadi anak-anak sekolah minggu, Allah itu adalah kasih, artinya sumber dari kasih. Allah yang lebih dahulu mengasihi kita, maka kemudian kita belajar dari Allah, kita mengikuti Allah untuk selalu hidup mengasihi yang satu dengan yang lain. Jika kita saling mengasihi, sudah pasti Tuhan akan memberkatimu, Tuhan akan menolongmu, Tuhan akan menguatkanmu. Maka aku dan kamu hidup di dalam kasih, berdamai, bersuka cita. Engkau mengasihi orang tuamu mengasihimu juga, maka akan tercipta sukacita dan kebahagiaan. Maka bersyukurlah selalu dalam hidup ini,
karena Allah itu sumber kasih. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang menolong anak-anak sekolah minggu untuk boleh melakukan kasih, mengasihi sesamanya, mengasihi adik-adik abang, dan juga mengasihi orang tua, dan tentunya mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan pikirannya. Biarlah kami melakukan apa yang Engkau kehendaki, dan sungguh-sungguh belajar dari yang Tuhan kehendaki kami lakukan di dunia ini. Karena Engkau mengasihi anak-anak, maka anak-anak juga sungguh-sungguh mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan karena Kristus Yesus. Amin. Bye, selamat hari Minggu. Sampai ketemu di minggu yang akan datang.